actually having a moment with the plate because I've never tasted food like it. Everything here was 100.5 out of 10, except for the curry thing with the kachombre. Oh my god. Oh wow. Oh, I think that's definitely my favourite so far. Wow. That is the best shrimp I've ever eaten in my life. I can see why people will come here to celebrate their birthday. And I didn't know what any of the names of the stuff are, so I'm definitely going to have to take note of this. Look how many options there are. This is absolutely incredible. Wow. So there's Turis ini benar-benar punya satu misi yang nggak bisa ditunda lagi. Sejak pertama kali jatuh cinta dengan masakan Indonesia, ada satu makanan yang selalu membuatnya ingin kembali, yaitu masakan Padang. Menurutnya, cita rasa rendang, gulai, ayam pop, hingga sambalnya benar-benar berbeda dengan makanan dari negara asalnya. Bahkan, dia mengaku belum pernah bosan makan masakan Padang. Tapi kali ini, dia ingin mencoba sesuatu yang katanya berada di level yang berbeda. Setelah berjam-jam mencari rekomendasi di Google Maps, membaca ratusan ulasan dari pelanggan, dan melihat begitu banyak komentar yang memuji satu nama, akhirnya pilihannya jatuh kepada restoran pagi sore. Banyak orang mengatakan, inilah salah satu restoran Padang terbaik yang wajib dicoba kalau datang ke Indonesia. Mendengar semua pujian itu, ekspektasinya langsung melambung tinggi. Sesampainya di restoran, dia langsung dibuat terdiam. Matanya terus melihat ke arah etalase yang dipenuhi puluhan lauk khas Padang. Bukan hanya rendang atau ayam pop, tetapi ada begitu banyak pilihan yang tersusun rapi, hingga membuatnya benar-benar kebingungan. Dia bahkan beberapa kali tersenyum sambil menunjuk ke berbagai lauk, karena semuanya terlihat begitu menggoda. Menurut pengalamannya selama ini, rumah makan Padang yang pernah dia datangi biasanya hanya menampilkan beberapa jenis lauk saja. Namun di restoran ini, jumlahnya jauh lebih banyak. Hampir setiap sudut etalase dipenuhi aneka hidangan dengan warna dan aroma yang menggugah selera. Dia sampai bercanda sambil mengatakan kalau boleh, dia ingin mencicipi semuanya sekaligus. Lucunya lagi, meskipun dia sudah mengaku sebagai penggemar berat masakan Padang, ternyata dia sama sekali belum hafal nama-nama makanannya. Dia hanya tahu rasanya enak, tetapi ketika harus memilih, dia benar-benar bingung. Satu persatu lauk membuatnya penasaran, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu, menu apa yang akhirnya dipilih oleh turis ini? Apakah restoran yang mendapat ribuan ulasan positif di Google Maps benar-benar mampu memenuhi ekspektasinya? Atau justru ada kejutan lain yang sama sekali tidak dia bayangkan? Saksikan reaksi lengkapnya sampai akhir, karena momen berikutnya benar-benar bikin ngiler. Begitu masuk ke restoran pagi sore, turis ini langsung disambut hangat oleh para karyawan dan karyawati. Dia pun berjabat tangan satu persatu sambil tersenyum. Namun ada satu hal yang langsung mencuri perhatiannya. Dia berkali-kali memuji seragam para karyawati yang menurutnya sangat cantik, elegan, dan khas Indonesia. Yang membuatnya makin terkejut, wakil manajer restoran langsung mengajaknya berkeliling. Dia diperlihatkan setiap sudut restoran, termasuk beberapa ruangan VIP yang terlihat mewah dan nyaman. Turis ini benar-benar tidak menyangka restoran Padang bisa semegah ini. Tapi semua itu ternyata baru permulaan. Karena setelah tur singkat tersebut, kejutan yang sebenarnya baru akan dimulai saat puluhan hidangan khas Padang mulai memenuhi meja di depannya. Ryan's going to take us to see the VIP area because we're making this video. It's so sweet of you. We're going to see if we want to sit here or indoors. Incoming? VIP room contain of 7 tables. You can share with others, or you can book for 7 tables. Okay. So on the wall here, they've got batik art. And if you remember in my previous video, my first impressions video, we actually made some batik art, but it definitely didn't look like that. Everyone is so lovely here. The assistant manager just showed us around the whole restaurant and it is absolutely beautiful. It is completely different to the... Saat puluhan hidangan mulai memenuhi mejanya, turis ini justru tampak bingung. Dengan wajah penasaran, dia langsung bertanya kepada pelayan, bagaimana cara makannya,
dan bagaimana cara menghitung tagihannya. Jawaban pelayan langsung membuatnya terkejut. Ternyata, semua lauk memang disajikan di atas meja, tetapi yang dibayar hanya makanan yang benar-benar diambil dan dimakan. Mendengar penjelasan itu, dia langsung tersenyum lebar. Menurutnya, konsep seperti ini sangat unik dan belum pernah dia temui sebelumnya. Tapi, lauk mana yang akhirnya paling membuatnya jatuh hati? Makasih. Wow. So is there a little bit of everything? Everything come? Everything will come here, and then you just eat what you like. Right. What do you like? And then you can pay it At the end. It. Okay, cool. So you can see that they're putting literally everything that is in the restaurant on the menu on our table. And the way it works is that we eat what we want. And then at the end, if we don't want something, they take it back and you don't get charged for it. So it's such a cool concept and still clean because everything's covered with cling film, which is slightly different to when you order it in a different kind of Padang restaurant that is not luxury. They never cover it. So sometimes I think, oh, it's not too hygienic. But here, luxury version, it is. So here we've got some baked shrimp. We've also got some fried shrimp with some chicken curry. We've got beef, rendang, my favourite. Okay, we're definitely going to be eating that. We've got some sayur, telur, more shrimp, and oh, this looks spicy. Is this ayam geprek? No, fish. Oh, ikan. Okay. I think we've still got more coming. Oh my goodness, this looks insane. Okay, so this is a speciality of Sumatra. So this is a lake fish. Looks interesting. I'm going to definitely give that a go. Brian just explained that this is signature from West Sumatra. This is called chicken pot. Chicken pot. It looks interesting. It doesn't look like as flavoured as all the rest, but if it's a speciality, we'll give it a go. Okay, so first of all, we're going to prepare the plate with all the delicious food that's on this table. So I'm going to try and choose wisely because everything that you open that you do pay for. So I'm going to try the things that look the best, which is all of it to be honest. But yeah, we'll try and do it strategically. And I think we should start with the two speciality dishes from this area, which is this chicken that I explained earlier and rendang. Okay, so obviously we're gonna. Akhirnya, momen yang paling ditunggu pun tiba. Setelah sejak tadi dibuat bingung dengan begitu banyak pilihan lauk, turis ini mulai menyusun makan siangnya. Hal pertama yang dia lakukan justru cukup mengejutkan. Dia hanya mengambil sedikit nasi. Menurutnya, kalau nasinya terlalu banyak, dia akan cepat kenyang dan tidak bisa mencoba semua lauk yang sudah membuatnya penasaran sejak pertama masuk ke restoran ini. Dengan wajah penuh semangat, dia mulai memilih satu persatu hidangan yang menurutnya paling menggoda. Pilihan pertamanya tentu saja rendang. Aroma rempahnya yang begitu kuat langsung membuatnya tersenyum. Setelah itu dia mengambil udang sambal yang tampak mengilap dengan balutan cabai merah. Belum selesai, dia kembali menambahkan dendeng yang terlihat renyah dan dipenuhi cabai merah di atasnya. Piringnya mulai penuh, tetapi dia masih belum berhenti. Dia lalu mengambil ayam pop yang terkenal dengan tampilannya yang sederhana, tetapi selalu membuat banyak orang penasaran dengan rasanya. Kemudian dia menambahkan daun ubi yang tampak hijau segar sebagai pelengkap. Tak lupa, dia juga memilih udang bakar yang aromanya begitu menggoda. Sebelum duduk, matanya kembali tertuju pada kerupuk kulit yang disiram kuah santan. Tanpa berpikir lama, kerupuk itu pun ikut masuk ke dalam piringnya. Kini, hampir seluruh isi piring dipenuhi berbagai hidangan khas Minang yang terkenal kelezatannya. Namun ada satu lauk yang benar-benar membuatnya berhenti sejenak. Dia menatap dendeng yang dipenuhi cabai merah sambil tertawa kecil. Dengan ekspresi antara penasaran dan sedikit gugup, dia berkata, "Lihat cabainya, banyak sekali. Ini pasti pedas banget." Bahkan sebelum mencicipinya, dia sudah bisa membayangkan sensasi pedas yang akan menyerang lidahnya. Meski begitu, dia sama sekali tidak terlihat takut. Justru semakin banyak cabai yang dia lihat, semakin besar rasa penasarannya. Menurutnya, kalau datang ke Indonesia, tidak lengkap rasanya kalau belum mencoba makanan dengan rasa asli seperti yang dimakan masyarakat lokal. Dia tidak ingin meminta versi yang tidak pedas. Dia ingin merasakan pengalaman yang sebenarnya.
Melihat piringnya yang kini dipenuhi rendang, udang sambal, dendeng, ayam pop, daun ubi, udang bakar, hingga kerupuk kulit bersantan, siapapun pasti langsung dibuat lapar. Kombinasi warna merah cabai, kuah santan yang kental, dan aroma rempah yang memenuhi meja benar-benar sulit untuk ditolak. Bahkan turis ini beberapa kali hanya bisa tersenyum sambil memandangi makanannya, seolah bingung harus mencicipi yang mana lebih dulu. Tapi, semua rasa penasaran itu akan segera terjawab. Apakah rendang akan tetap menjadi favoritnya? Apakah dendeng dengan lautan cabai benar-benar sepedas yang dia bayangkan? Atau justru ada satu lauk yang sama sekali tidak dia sangka berhasil mencuri hatinya? Reaksi suapan pertama inilah yang benar-benar tidak boleh dilewatkan. Oh my god. Oh wow. Oh, I think that's definitely my favourite so far. Wow. That is the best shrimp I've ever eaten in my life. I can see why people will come here to celebrate their birthday. You like the curry? I like all of it. I don't think you will like it. It's a bit bitter. Oh, it's got kachombrang. Oh, I don't like. No. Okay, the only thing on this plate that I don't like is this curry, because it has this, I don't know if you can see it in detail, this tiny little herb. But it's a spice that they use here, and it's called kachombrang, and it's the only thing that I don't like in Indonesian food. If it didn't have that, it would be amazing. Okay, now we're all going to be eating. Mencicipi satu persatu, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Hampir semua hidangan khas Padang yang dicobanya berhasil membuatnya jatuh cinta. Rendang, ayam pop, udang sambal, dendeng, daun ubi, udang bakar, hingga kerupuk kulit bersantan semuanya mendapat pujian darinya. Yang lebih mengejutkan, dia memberi nilai 100 dari 10 untuk hampir semua hidangan karena menurutnya rasanya benar-benar luar biasa. Hanya 2 menu yang tidak mendapat nilai sempurna, yaitu kari dan kecombrang. Bukan karena tidak enak, tetapi karena selera pribadinya memang kurang cocok dengan kedua menu tersebut. Kalau menurut kalian, lauk Padang apa yang paling enak? Tulis di kolom komentar, ya. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa kunjungi video asli dari konten ini. Linknya sudah ada di bio. Terima kasih sudah menonton.